Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siapa yang tidak mengenal Abu Nawas? Cerita tentang Abu Nawas sudah tersebar ke seluruh penjuru dunia. Meski umumnya mengandung unsur humor yang mengandung tawa, cerita-cerita dari sang pujangga tersebut tetap menyimpan makna mendalam yang dapat kita pelajari. Abu Nawas adalah salah seorang penyair Arab klasik yang paling terkenal. Pria bernama lengkap Abu Ali Al-Hasan bin Hani Al-Hakami ini dikenal dengan humoris, cerdik, dan agak nakal. Selama hidupnya ia telah menciptakan banyak karya yang digolongkan dalam humor sufi. Dan berikut ini kita akan bercerita tentang sosok Abu Nawas dalam beberapa cerita. Cerita yang pertama adalah tingkatan mata, tingkatan otak, tingkatan hati. Abu Nawas sebenarnya adalah seorang ulama yang alim. Tak begitu mengherankan jika Abu Nawas mempunyai murid yang tidak sedikit. Di antara sekian banyak muridnya, ada satu orang yang hampir selalu menanyakan mengapa Abu Nawas mengatakan begini dan begitu. Suatu ketika ada 3 orang bertamu bertanya kepada Abu Nawas dengan pertanyaan yang sama. Orang pertama mulai bertanya, manakah yang lebih utama? Orang yang mengerjakan dosa-dosa besar atau orang yang mengerjakan dosa-dosa kecil? Orang yang mengerjakan dosa-dosa kecil, jawab Abu Nawas. Mengapa? Kata orang pertama. Sebab lebih mudah diampuni oleh Tuhan, kata Abu Nawas. Orang pertama puas karena ia memang yakin begitu. Orang kedua bertanya dengan pertanyaan yang sama. Manakah yang lebih utama? Orang yang mengerjakan dosa-dosa besar atau orang yang mengerjakan dosa-dosa kecil? Orang yang tidak mengerjakan keduanya, jawab Abu Nawas. Mengapa? Kata orang kedua. Dengan tidak mengerjakan keduanya, tentu tidak memerlukan pengampunan dari Tuhan, kata Abu Nawas. Orang kedua langsung bisa mencerna jawaban Abu Nawas. Orang ketiga juga bertanya dengan pertanyaan yang sama. Manakah yang lebih utama? Orang yang mengerjakan dosa-dosa besar ataukah orang yang mengerjakan dosa-dosa kecil? Orang yang mengerjakan dosa-dosa besar, jawab Abu Nawas. Mengapa? Tanya orang ketiga itu. Sebab pengampunan Allah kepada hambanya sebanding dengan besarnya dosa hamba itu, jawab Abu Nawas. Orang ketiga pun menerima alasan Abu Nawas. Kemudian ketiga orang itu pulang dengan perasaan yang puas. Karena belum mengerti, seorang murid Abu Nawas bertanya kepadanya, mengapa dengan pertanyaan yang sama bisa menghasilkan jawaban yang berbeda? Manusia dibagi 3 tingkatan, tingkatan mata, tingkatan otak, dan tingkatan hati, kata Abu Nawas. Apakah tingkatan mata itu? Tanya murid Abu Nawas. Apakah tingkatan otak itu? Tanya murid Abu Nawas juga. Abu Nawas mulai berbicara. Orang pandai yang melihat bintang di langit, ia akan mengatakan bintang itu besar karena ia berpengetahuan, jawab Abu Nawas. Lalu apa tingkatan hati itu? Tanya murid Abu Nawas. Orang pandai dan mengerti yang melihat bintang di langit, ia tetap mengatakan bintang itu kecil walaupun ia tahu bintang itu besar. Karena bagi orang yang mengerti tidak ada sesuatu apapun yang besar jika dibandingkan dengan kemahabesaran Allah. Dan kini murid Abu Nawas mulai mengerti mengapa pertanyaan yang sama bisa menghasilkan jawaban yang berbeda. Kemudian ia bertanya lagi, wahai guru, mungkinkah manusia bisa menipu Tuhan? Mungkin, jawab Abu Nawas. Ajarkanlah doa itu padaku, wahai guru, pinta murid Abu Nawas. Doa itu adalah ilahi lastulil firdausi ahla wala aqwa 'alan naril jahimi fahab li taubata waghfir dzunubi fa innaka ghafiruz dzambil azimi. Wahai Tuhanku, aku ini tidak pantas menjadi penghuni surga, tetapi aku tidak akan kuat terhadap panasnya api neraka. Oleh sebab itu terimalah taubatku serta ampunilah dosa-dosaku, karena sesungguhnya Engkaulah zat yang mengampuni dosa-dosa besar. Dari kisah ini kita tahu bahwa Abu Nawas menunjukkan kecerdasannya dan kerendahan hatinya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Cerita yang kedua, rumah sempit dan ingin terasa luas, beginilah resep dari Abu Nawas. Sudah lama Abu Nawas tidak dipanggil ke istana untuk menghadap baginda.
Abu Nawas juga sudah tidak lama tidak muncul di kedai teh. Kawan-kawan Abu Nawas banyak yang merasa kurang bergairah tanpa kehadiran Abu Nawas. Tentu saja keadaan kedai tak semarak karena Abu Nawas si pemicu tawa tidak ada. Namun suatu hari ada seorang laki-laki setengah baya ke kedai teh menanyakan Abu Nawas. Ia mengeluh bahwa ia tidak menemukan jalan keluar dari masalah pelik yang dihadapinya. Salah seorang teman Abu Nawas ingin mencoba menolong. "Cobalah utarakan kesulitanmu kepadaku, barangkali aku bisa membantu," kata kawan Abu Nawas. "Baiklah, aku mempunyai rumah yang amat sempit, sedangkan aku tinggal bersama istri dan ke-8 anak-anakku. Rumah itu kami rasakan terlalu sempit hingga kami tidak merasa bahagia," kata orang itu yang membeberkan kesulitannya. Kawan Abu Nawas tidak mampu memberikan jalan keluar, juga yang lainnya, sehingga mereka menyarankan agar orang itu pergi menemui Abu Nawas di rumahnya saja. Orang itu pun pergi ke rumah Abu Nawas, dan kebetulan Abu Nawas sedang mengaji. Setelah mengutarakan kesulitan yang sedang dialaminya, Abu Nawas bertanya kepada orang itu, "Punyakah engkau seekor domba?" "Tidak, tetapi aku mampu membelinya," jawab orang itu. "Kalau begitu, belilah seekor domba dan tempatkan domba itu di dalam rumahmu," Abu Nawas menyarankan. Orang itu tidak membantah, ia langsung membeli seekor domba seperti yang disarankan oleh Abu Nawas. Beberapa hari kemudian orang itu datang lagi menemui Abu Nawas. "Wahai Abu Nawas, aku telah melaksanakan saranmu, tetapi rumahku bertambah sesak. Aku dan keluargaku merasa segala sesuatu menjadi lebih buruk dibandingkan sebelum tinggal bersama domba," kata orang itu yang mengeluh. "Kalau begitu, belilah lagi beberapa ekor unggas dan tempatkan juga mereka di dalam rumahmu." Begitulah saran Abu Nawas. Orang itu tidak berani bantah dan tidak mampu membantah, dan ia langsung membeli beberapa ekor unggas yang kemudian dimasukkan ke dalam rumahnya. Beberapa hari kemudian orang itu datang lagi ke rumah Abu Nawas. "Wahai Abu Nawas, aku telah melaksanakan saran-saranmu dengan menambah penghuni rumahku dengan beberapa ekor unggas. Namun begitu, aku dan keluargaku semakin tidak betah tinggal di rumah yang makin banyak penghuninya. Kami bertambah merasa tersiksa," kata orang itu dengan wajah yang semakin muram. "Kalau begitu, belilah seekor anak unta dan peliharalah di dalam rumahmu," kata Abu Nawas yang menyarankan. Orang itu tidak membantah, ia langsung ke pasar hewan membeli seekor anak unta untuk dipelihara di dalam rumahnya. Beberapa hari kemudian orang itu datang lagi menemui Abu Nawas. Ia berkata, "Wahai Abu Nawas, tahukah engkau bahwa keadaan di dalam rumahku sekarang hampir seperti neraka. Semuanya berubah menjadi lebih mengerikan daripada hari-hari sebelumnya. Wahai Abu Nawas, kami sudah tidak tahan tinggal serumah dengan binatang-binatang itu," kata orang itu yang mulai putus asa. "Baiklah, kalau kalian sudah merasa tidak tahan, maka juallah anak unta itu," kata Abu Nawas. Orang itu tidak membantah, ia langsung menjual anak unta yang baru dibelinya. Beberapa hari kemudian Abu Nawas pergi ke rumah orang itu. "Bagaimana keadaan kalian sekarang?" tanya Abu Nawas. "Keadaan sekarang lebih baik karena anak unta itu sudah tidak lagi tinggal di sini," kata orang itu tersenyum. "Baiklah, kalau begitu sekarang juallah unggas-unggasmu," kata Abu Nawas. Orang itu tidak membantah, ia langsung menjual unggas-unggasnya. Beberapa hari kemudian Abu Nawas mengunjungi orang itu. "Bagaimanakah keadaan rumahmu sekarang?" tanya Abu Nawas. "Keadaan sekarang lebih menyenangkan karena unggas-unggas itu sudah tidak tinggal bersama kami," kata orang itu dengan wajah yang ceria. "Baiklah, kalau begitu sekarang juallah domba itu," kata Abu Nawas. Orang itu tidak membantah. Dengan senang hati ia langsung menjual dombanya. Beberapa hari kemudian Abu Nawas bertamu ke rumah orang itu. Ia bertanya, "Bagaimana keadaan rumah kalian sekarang?" "Kami merasakan rumah kami bertambah luas karena binatang-binatang itu sudah tidak ada lagi dan tinggal bersama kami. Dan kami sekarang merasa lebih berbahagia daripada dulu. Kami mengucapkan terima kasih yang banyak yang tak terhingga kepadamu, wahai Abu Nawas,"
kata orang itu dengan wajah berseri-seri. Sebenarnya, batas sempit dan luas itu tertancap dalam pikiranmu. Kalau engkau selalu bersyukur atas nikmat dari Tuhan, maka Tuhan akan mencabut kesempitan di dalam hati dan pikiranmu, kata Abu Nawas yang menjelaskan. Sebelum Abu Nawas pulang, ia bertanya kepada orang itu, apakah engkau sering berdoa? Ya, jawab orang itu. Ketahuilah bahwa doa seorang hamba tidak mesti diterima oleh Allah, karena manakala Allah membuka pintu pemahaman kepada engkau, ketika Dia tidak memberi engkau, maka ketiadaan pemberian itu merupakan pemberian yang sebenarnya. Dan itulah kisah yang kedua. Dan ini cerita yang ketiga, cerita lucu Abu Nawas menyuruh raja menjadi pengemis. Meski dikenal dengan tingkah konyol dan kadang menyeleneh, ternyata Abu Nawas mempunyai kecerdasan yang membuat orang-orang kagum, termasuk Baginda Raja. Sebagai seorang pemimpin negeri, Baginda Raja seringkali mengundang Abu Nawas untuk memecahkan masalah. Suatu hari saat Abu Nawas di rumah, tiba-tiba datang beberapa prajurit istana menemuinya. Tuan Abu Nawas, Anda diperintah Baginda Raja untuk menghadap, kata salah satu prajurit. Bukannya kemarin aku baru saja menghadap Baginda Raja. Kenapa disuruh menghadap lagi? Tanya Abu Nawas yang heran. Kami tidak tahu. Silahkan nanti Tuan tanyakan sendiri kepada Baginda Raja, jawab prajurit istana. Singkat cerita, datanglah Abu Nawas ke istana menghadap Baginda Raja. Ampun Paduka yang mulia. Ada perlu apa lagi Paduka memanggil hamba? Tanya Abu Nawas. Baginda Raja lalu mengutarakan masalah yang selama ini mengganggunya. Begini Abu Nawas, aku punya masalah yang cukup serius dan aku butuh bantuanmu. Memangnya masalah apa yang sedang Paduka hadapi? Kiranya apa yang bisa hamba bantu? Tanya Abu Nawas kembali. Tadi pagi aku mendapat laporan. Ada saudagar yang kaya tapi kikir. Jangankan untuk bersedekah, membayar zakat saja dia menolak, kata Baginda yang menjelaskan kepada Abu Nawas. Paduka ini kan seorang raja, panggil saja dia ke istana dan suruh membayar zakat. Kalau dia menolak, masukkan saja ke penjara, pasti dia akan ketakutan, ucap Abu Nawas yang menyarankan kepada raja. Sebenarnya bisa saja aku berbuat demikian, tapi apakah ada cara yang lebih baik dan lebih bijak supaya dia bisa sadar tanpa harus ada paksaan? Aku yakin dia sebenarnya orang baik, karena sebelum menjadi saudagar kaya, dia rajin bersedekah dan membayar zakat tepat pada waktunya. Baiklah Paduka, sebenarnya ini masalah mudah, tapi karena Paduka menginginkan cara yang bijak, maka hamba butuh waktu 3 hari untuk memikirkannya, kata Abu Nawas kepada raja. Kemudian Abu Nawas memohon diri untuk pulang ke rumah. Setibanya di rumah, dia terus berpikir mencari jalan keluar yang tepat. Padahal Abu Nawas sendiri menginginkan agar saudagar kaya itu dipenjara saja. Saudagar itu memang terkenal sangat pelit, bahkan para tetangga pun banyak yang membencinya. Tapi karena keinginan Abu Nawas tidak sejalan dengan pemikiran Baginda Raja, mau tidak mau harus menemukan cara lain yang sesuai perintah Baginda Raja. 3 hari berlalu, tibalah saatnya bagi Abu Nawas menghadap ke istana. Sesampainya di sana, Abu Nawas langsung dipersilahkan menghadap Baginda Raja. Bagaimana Abu Nawas? Apakah kamu sudah menemukan caranya? Tanya Baginda Raja. Sudah, Paduka. Hamba sudah menemukan caranya, jawab Abu Nawas. Bagus, beritahu aku sekarang caranya, pinta Baginda Raja. Tapi hamba tidak yakin Paduka akan bersedia melakukannya, kata Abu Nawas. Apa caranya? Katakan saja, ucap Baginda Raja yang mulai penasaran. Caranya adalah hamba dan Baginda Raja harus menjadi pengemis. Lalu kita datangi rumah saudagar kaya itu. Kita berdua pura-pura mengemis kepadanya, papar Abu Nawas yang memberitahu. Memangnya harus aku yang melakukan? Apa tidak bisa diwakilkan? Tanya Baginda Raja. Oh, tidak bisa Paduka, karena ini adalah cara satu-satunya, jawab Abu Nawas. Awalnya Baginda Raja ragu atas ide konyol Abu Nawas itu. Namun karena ingin menyadarkan saudagar pelit tersebut, akhirnya dia bersedia menuruti saran dari Abu Nawas.
Esok harinya Abu Nawas dan Baginda Raja mendatangi rumah saudagar kaya itu dengan mengenakan baju layaknya seorang pengemis. Setibanya di rumah saudagar kaya, mereka tidak langsung mendatangi rumahnya. Kita awasi dulu Paduka, tunggu saudagar itu keluar. Kalau kita ke sana sekarang, nanti yang akan menemui kita adalah penjaganya. Kita pasti akan diusir. Percuma kita ke sana, tapi tidak bisa menjumpai saudagar itu, kata Abu Nawas. Setelah sekian lama menunggu, akhirnya saudagar kaya tersebut keluar dan duduk di teras rumahnya. Tanpa menyia-nyiakan waktu, Abu Nawas segera mengajak Baginda Raja menghampiri saudagar kaya tersebut. "Tuan, berilah kami sedekah," pinta Abu Nawas. "Tidak ada, aku tidak punya uang receh," balas saudagar kaya itu dengan nada yang ketus. "Apakah Tuan punya makanan? Kami lapar sekali Tuan," kata Abu Nawas. "Tidak ada. Sana, pergi kalian," jawab saudagar tersebut yang mulai emosi. "Baiklah, kalau begitu kami minta air putih saja Tuan," balas Abu Nawas. "Kalian ini tuli atau bagaimana? Sudah aku bilang tidak punya apa-apa. Sana pergi kalian, jangan ganggu aku," bentak saudagar kaya itu. Di saat itulah Abu Nawas memulai akal cerdiknya. "Kasihan sekali kalau Tuan tidak punya apa-apa. Kenapa Tuan tidak ikut saja sama kami? Kita mengemis bersama-sama Tuan," ajak Abu Nawas. Akibat perkataan Abu Nawas ini, saudagar kaya menjadi salah tingkah antara marah, tersinggung, malu, bercampur aduk menjadi satu. Ia pun terdiam untuk beberapa saat. Tiba-tiba terlintas di benaknya ingatan masa lalunya. Dahulu ia adalah orang miskin, tapi rajin bersedekah. Namun sekarang setelah kaya raya justru menjadi orang kikir. Wajahnya yang tadinya terlihat galak, kini malah tertunduk lesu. "Bagaimana? Apakah Tuan memilih jadi orang miskin atau orang kaya? Kalau masih ingin jadi orang kaya, jangan lupa bersedekah dan bayarlah zakat. Kalau tidak mau sedekah, mengemis sajalah seperti kami," tutur Abu Nawas. Kemudian Abu Nawas menukil salah satu ayat Al-Quran tentang ancaman pedihnya siksa neraka bagi orang-orang yang enggan membayar zakat dan bersedekah. Seketika saudagar tersebut langsung meneteskan air matanya. "Astagfirullah, aku khilaf telah berbuat zalim," kata saudagar kaya itu sesungguhkan. "Siapa sebenarnya kalian? Kalian telah menyadarkan kesalahanku. Mari masuklah ke dalam, aku akan memberikan kalian makanan," ajak saudagar kaya itu. "Tidak perlu, kami datang ke sini bukan untuk mengemis, tapi untuk menyadarkanmu," sahut Abu Nawas. Kemudian Abu Nawas dan Baginda Raja menunjukkan jati dirinya yang sebenarnya. Betapa kagetnya saudagar kaya itu karena ternyata orang yang ada di hadapannya adalah rajanya sendiri. Saudagar kaya itu pun langsung duduk bersimpuh memohon maaf kepada Baginda Raja. Dan sejak kejadian tersebut akhirnya saudagar kaya itu rajin bersedekah dan taat membayar zakat. Dan itulah cerita yang ketiga. Dan ini cerita yang keempat. Cuma menyuruh minggir, Abu Nawas bikin raja turun tahta. Bermula dari seluruh menteri dan orang-orang penting di dalam negeri dipanggil menghadap Baginda Raja. Ia memerhatikan Abu Nawas tidak datang ke istana. Raja pun mengutus para pengawal untuk memanggil Abu Nawas. Segera Abu Nawas datang ke istana. Pada saat itu ia tahu bahwa raja menjadi dongkol kepadanya. Ia tidak berani menatap wajah raja. "Abu Nawas, kenapa kau tidak datang untuk melihatku hari ini?" tanya raja singkat. "Saya mohon ampun dengan sangat Baginda Raja. Saya punya banyak pekerjaan yang harus dikerjakan," jawab Abu Nawas. "Jadi, kau pikir pekerjaanmu itu lebih penting daripada aku?" tanya Baginda Raja dengan nada yang geram. Abu Nawas terdiam. Kemudian raja melanjutkan, "Aku ingin menanyaimu beberapa pertanyaan. Kau harus jawab dengan benar. Kalau kau tidak bisa, aku akan menghukummu." "Apa saja Baginda Raja?" tanya Abu Nawas. "Pertama, apa yang Tuhan kerjakan sekarang? Kedua, berapa banyak bintang di langit? Dan terakhir, di mana titik tengah bumi?" tanya Baginda Raja.
Saya mohon ampun Baginda Raja, saya tidak dapat menjawab pertanyaan-pertanyaan seperti itu sekaligus. Baginda harus memenuhi persyaratan sebelum saya menjawab pertanyaan-pertanyaan itu. Jawab Abu Nawas, si pria cerdas. Apa itu? Tanya Baginda Raja. Jika Anda bersedia turun dari tahta Anda, saya akan duduk di atasnya dan menjawab pertanyaan-pertanyaan Anda. Jawab Abu Nawas. Baginda Raja pun lantas turun dari tahta. Abu Nawas pun menduduki tahta itu. Kakinya menginjak tikar yang terbuat dari kulit kambing. Abu Nawas, jawab pertanyaanku, ujar Baginda Raja yang sudah berdiri di atas lantai. Pertanyaan pertama Anda itu apa yang Tuhan lakukan hari ini? Baru saja Tuhan membuat Anda turun dari tahta dan mengangkat seorang manusia awam, Abu Nawas, ke tahta negeri ini. Jawabnya. Suasana di sana menjadi hening sebelum Baginda Raja bertanya, bagaimana tentang pertanyaan kedua, berapa banyak bintang di langit? Baginda, jika Anda benar ingin tahu jumlah bintang di langit, biarkan saya memberitahu Anda, ujar Abu Nawas. Tangan kanannya mengambil tikar kulit kambing dari kakinya. Jumlah dari bintang-bintang sama dengan jumlah bulu di kulit kambing ini. Anda dapat menghitungnya jika Anda tidak percaya pada saya. Siapa di dunia ini yang dapat menghitung bulu-bulu kambing itu? Tanya Baginda Raja yang sedikit dongkol. Abu Nawas menjawab cepat. Itu persoalan yang sama terjadi pada bintang-bintang. Siapa di dunia ini yang mampu menghitung bintang-bintang? Hanya Tuhan yang tahu. Baiklah, sekarang aku ingin tahu di mana titik tengah dari bumi. Cepat jawab. Abu Nawas sekonyong-konyongnya merenggut tombak di sampingnya. Ia lempar tombak itu ke lantai. Tombak itu menancap di depan Baginda Raja. Baginda, itu merupakan titik tengah bumi. Kalau Anda tak percaya pada saya, perintahkan orangmu untuk mengukur jaraknya dari barat, timur, utara, dan selatan. Abu Nawas, siapa yang bisa mengukur jarak itu? Tanya sang sultan. Anda benar, Baginda. Hanya Tuhan yang tahu titik tengah, bukan Abu Nawas, juga bukan Baginda Raja. Abu Nawas menjawab dengan tenangnya. Saat mendengar jawaban itu, Baginda Raja menyadari bahwa Abu Nawas benar-benar seorang yang cerdas dan bijaksana. Ia mencintainya lebih dari sebelumnya. Dan itulah cerita yang keempat. Dan sekarang cerita yang kelima. Ketika Abu Nawas menjadi tabib cinta, sakit pangeran langsung sembuh. Secara tak terduga, pangeran yang menjadi putra mahkota jatuh sakit. Sudah banyak tabib yang didatangkan untuk memeriksa dan mengobati, tapi tak seorang pun mampu menyembuhkannya. Akhirnya raja mengadakan sayembara. Sayembara boleh diikuti oleh rakyat dari semua lapisan, tak terkecuali oleh para penduduk negeri tetangga. Sayembara yang menyediakan hadiah menggiurkan itu dalam waktu beberapa hari berhasil menyerap ratusan peserta. Namun tak satu pun dari mereka berhasil mengobati penyakit sang pangeran. Akhirnya Abu Nawas menawarkan jasa baik untuk menolong sang putra mahkota. Baginda Harun ar-Rasyid menerima usul itu dengan penuh harap. Abu Nawas sadar bahwa dirinya bukan tabib. Dari itu ia tidak membawa peralatan apa-apa. Para tabib yang ada di istana tercengang melihat Abu Nawas yang datang tanpa peralatan yang mungkin diperlukan. Mereka berpikir, mungkinkah orang macam Abu Nawas ini bisa mengobati penyakit sang pangeran? Sedangkan para tabib terkenal dengan peralatan yang lengkap saja tidak sanggup. Bahkan penyakitnya tidak terlacak. Abu Nawas merasa bahwa seluruh perhatian tertuju padanya. Namun Abu Nawas tidak begitu memperdulikannya. Abu Nawas dipersilahkan memasuki kamar pangeran yang sedang terbaring. Ia menghampiri sang pangeran dan duduk di sisinya. Setelah Abu Nawas dan sang pangeran saling pandang beberapa saat, Abu Nawas berkata, "Saya membutuhkan seorang tua yang di masa mudanya sering mengembara ke pelosok negeri." Orang tua yang diinginkan Abu Nawas didatangkan. Sebutkan satu persatu nama-nama desa di daerah selatan, perintah Abu Nawas kepada orang tua itu. Ketika orang tua itu menyebutkan nama-nama desa bahagian selatan, Abu Nawas menempelkan telinganya ke dada sang pangeran.
Kemudian Abu Nawas memerintahkan agar menyebutkan bahagian utara, barat, dan timur. Setelah semua bahagian negeri disebutkan, Abu Nawas memohon agar diizinkan mengunjungi sebuah desa di sebelah utara. Raja merasa heran. "Engkau kuundang ke sini bukan untuk bertamasya." "Hamba tidak bermaksud berlibur yang mulia," kata Abu Nawas. "Tetapi aku belum paham," kata raja. "Maafkan hamba, Paduka yang mulia. Kurang bijaksana rasanya bila hamba jelaskan sekarang," kata Abu Nawas. Abu Nawas pun pergi selama 2 hari. Sekembali dari desa itu, Abu Nawas menemui sang pangeran dan membisikkan sesuatu, kemudian menempelkan telinganya ke dada sang pangeran. Lalu Abu Nawas menghadap raja. "Apakah yang mulia masih menginginkan sang pangeran tetap hidup?" tanya Abu Nawas. "Apa maksudmu?" Raja balas bertanya. "Sang pangeran sedang jatuh cinta pada seorang gadis desa di sebelah utara negeri ini," kata Abu Nawas yang menjelaskan. "Bagaimana kau tahu?" Ketika nama-nama desa di seluruh negeri disebutkan, tiba-tiba degup jantungnya bertambah keras ketika mendengarkan nama sebuah desa di bahagian utara negeri ini, dan sang pangeran tidak berani mengutarakannya kepada baginda. "Lalu apa yang harus aku lakukan?" tanya raja. "Mengkawinkan pangeran dengan gadis desa itu. Kalau tidak," tawar raja ragu-ragu. "Cinta itu buta. Bila kita tidak berusaha mengobati kebutaannya, maka ia akan mati." Rupanya saran Abu Nawas tidak bisa ditolak. Sang pangeran adalah putra satu-satunya yang merupakan pewaris tunggal kerajaan. Dan Abu Nawas benar. Begitu mendengar persetujuan sang raja, sang pangeran berangsur-angsur pulih. Dan sebagai tanda terima kasih, raja memberi Abu Nawas sebuah cincin permata yang sangat indah. Itulah 5 cerita tentang Abu Nawas. Terima kasih sudah menyimak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.